Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Kembali kita podcast dengan tema tertentu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, teman lagi, ya, teman lama. Dulu pernah kuliah bareng di satu jurusan. Dia kuliah di biologi, ketemu di tahun 2012 dan sangat lincah pergerakannya kemana-mana karena dia bisa Masa? ikut banyak hal dalam waktu tertentu, ikut banyak sekali sampai sekarang akhirnya tetap lincah berkelana kemana-mana dan membangun suatu perusahaan, suatu brand yang ini ada di background saya ini ya. Ini adalah Aulia Puspita Supriyadi yang mana merupakan CEO, ketua, direktur, presiden, apa namanya? Apa ya kamu hidup Owner. owner. Nah, Castuarin. Castuarin. Selamat datang Aulia. Halo. Halo, Kita kayak selamat berasa di datang satu ruangan semuanya. ya. Ya, yang menyempatkan diri di sore hari, itu syutingnya sore hari untuk berbagi kisahnya mengenai pendirian ya, ini brand Castuarin ini sampai sekarang dan bahkan eh, visi misi dan pemikirannya mengenai brandnya ini yang mana tidak hanya mengenai jualan jilbab atau jualan fashion ya, tapi dia mengemasnya dengan sisi-sisi menarik ya, jadi elegan itu kan. Oke, sebelumnya mungkin kita lihat dulu biar pada tahu ini ada Facebook Castuarin. Ini hijab premium dan paket kado gitu kan. Ini lambangnya ini ya, logonya ini ya. Jadi ini oke ini juga update sekali ya tanggal 24 Mei terakhir. Oh, ini langsung harga hijab ini ya Facebook. Terus mungkin yang lebih sering posting di Instagram karena udah era Instagram ya. Nah, ini fitnya sangat estetik sekali ya. Putih-putih gimana gitu kan, suci. Hijab premium dan paket kado, self manufactured, buatan pribadi, self diri, trusted, terpercaya ya. Oke, ini linknya ini. Nah, ini ada semua bisa dilihat ini ya, masuk media. Berarti ya cukup ya medianya dimasukin ya. Oke, ini ada ini terbaru ini kemarin barusan saja melaunching program yang luar biasa, sangat menurut saya sangat gebrakan ya, sangat-sangat menggebrak yaitu adalah kolaborasi dengan Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengenai aksi kemanusiaan untuk membela saudara-saudara kita yang saat ini sedang terjadi masalah ya, apalagi yang tertindas atau yang sedang terluka itu kan di Timur Tengah sana, tepatnya di Palestina, yaitu dalam pembelian jilbab atau dalam pembelian produknya Castuarin ini akan ada sumbangsih sekian persen gitu kan, jadi ada 25.000 atau 35.000 untuk saudara-saudara kita yang terdampak konflik di daerah sana gitu kan. Artinya ini selain berjualan atau berbisnis atau ya mengupayakan ini, tapi juga memikirkan banyak hal terutama tentang kemanusiaan ini yang baru saja di launching. Lalu apa gambarnya produknya kayak mana sih? Lah ini Julia. Saya dulu itu termasuk salah satu yang pengen bukan jadi modelnya, tapi jadi fotografer modelnya karena model-modelnya yang dipilih oleh dia itu kayak gini. Kan saya kepengen jadi fotografernya, apalagi ada yang kenal dulu, ada yang kenal saya waktu itu ada yang lama-lama kalau nggak salah saya inget banget di antara model-modelnya ini ada yang kenal gitu kan. Lah intinya inilah ya. Nah, terus yang menjadi keunggulan atau nilai tambah dan saya ingin dia jadi bintang tamu saya itu adalah ini loh. Ini kan IG jualan ya, IG produk ya. Tapi kayak dia itu nggak langsung isinya barang-barangnya doang gitu ya. Memang ada, tapi nah ini ada kayak ini penjelasannya mungkin di sini ya. Castuarin adalah brand fashion muslimah yang lahir dengan membawa tujuan untuk membangun mindset. Jadi ada kayak sesuatu yang ditanamkan ke pembeli atau orang yang sudah terengage gitu ya, sudah terikat gitu kan. Yang bertumbuh kepada para pemudi yang agar senantiasa bersemangat dalam mengejar mimpi. Artinya setiap pembelian jilbab atau setiap orang yang udah kenal dengan produk ini itu harus terbiasa untuk mengembangkan dirinya untuk mengejar mimpi. Itu kan menurut saya ini luar biasa. Walaupun memang di luar sana juga banyak, tapi ini kan teman terdekat saya yang merintis sekali dari yang kecil ya, dulu cuma sekedar jualan di BBM, BlackBerry Messenger, terus sekarang udah
naik lagi. Yang terbaru adalah ini sudah Castuarin ini adalah PT, perseroan terbatas. Jadi resmi diakui pemerintah, punya badan hukum atau legalitas ya. Dan setara gudang garam, setara PT kan Unilever. Maksudnya udah setara walaupun ya masih merintis, masih tapi di antara teman-teman saya yang terdekat itu ya dia yang sudah nyampe PT gitu kan. Oke. Terus ini ada kalau diklik ini ada langsung website. Websitenya belum benar-benar ya, maksudnya masih tahap juga pengembangan juga, tapi paling tidak sudah ada juga. Ini ada ini. Terus kalau mau beli, maksudnya kalau mau order itu bisa langsung lewat WhatsApp. Ada 2 atau bisa lewat Tokopedia dan Shopee. Nah, di sini ada Shopee-nya ini. Ini bisa siapa tahu dapat gratis ongkir kalau belanja di luar Surabaya karena kebetulan ini di Surabaya, tempat lokasinya di Surabaya. Nah, ini juga sama ya, Castuarin brand fashion muslimah. Visinya ini ya. Ini. Sebenarnya singkatan dari ini, tapi nanti dijelasin sendiri. Wah, ini sudah kelihatan barang-barang dagangannya. Nah, ini modelnya saya kenal, adik kelas biologi. Terus ada lagi modelnya ini. Nah, ini yang merah ini menarik banget ini. Dulu ya. Sampai sekarang ini ya, pokoknya ini udah brand dan ini harganya sangat ya premium ya, harga-harganya harga premium ya beda lah ya. Ada Onorego, Onorupo ya, kualitasnya belum nyoba. Nanti. Terus ini Tokopedia, hampir mirip. Ya oke. Terus ada YouTube, ada 1 video dan ya udah saya subscribe. Nah nanti akan lebih berkembang lagi. Itu oke. Itu dulu mungkin perkenalan singkat. Selanjutnya mungkin langsung saja saya tanyakan. Castuarin itu brand fashion itu kan, brand fashion muslimah gitu kan. Kan banyak tuh yang lain tuh gitu kan, brand fashion muslimah apalagi yang besar-besar itu kan. Terus apa yang membuat Castuarin ini suatu hal yang baru muncul ini sebenarnya isinya apa nih yang akan digerakkan ini kan, dan kenapa kok itu gitu loh, kenapa kok itu yang dijalankan itu kan. Oke, jadi hal yang latar belakangi dari Castuarin Yes. gitu ya. Jadi memang Castuarin ini berawal dari saat pandemi tahun lalu. Jadi awalnya itu memang terjadi kolaps pada bisnis saya sebelumnya yang Oli Hijab itu. Jadi saya termasuk korban corona. Maksudnya korban terdampak secara pekerja ekonomi ya, ekonomi terdampak. Setelah itu, tapi niat sama ambisi kita itu masih tetap ada, walaupun kondisi dalam artian udah nggak bisa bergerak. Waktu itu sudah mulai minus. Dengan kondisi omset terakhir waktu itu di angka puluhan juta, tapi langsung minus karena sangat turun drastis. Gitu kan. Nah, waktu itu tetap ikut semangat aja, dalam artian gini, saya berkesempatan untuk ikut pembinaan pendidikan itu di Kementerian Perindustrian yang dikemas oleh mereka selama 3 bulan. Akhirnya kan banyak belajar. Di situ saya merasa bahwa bisnis itu adalah sebuah kendaraan yang memang dia itu bisa membawa manfaatnya sejauh kita bisa mempertahankan. Nah, waktu itu mungkin di kondisi bahwa Oleh Job itu kendaraan yang cukup di tempat itu aja nggak bisa lanjut. Sedangkan cita-cita saya tuh banyak banget. Saya tuh pengen termasuk hal yang latar belakangnya seperti menyampaikan, mendelivery my life value ke teman-teman perempuan, menjadi support system. Jadi kayak ibarat itu kita bisa satu kampung gitu. Dalam artian kita punya community, kita bertemu bersama, kita di situ nanti bisa saling sharing, bisa ibarat gitu. Castuarin itu adalah sebuah kampung. Dan di dalam itu ibarat customer itu adalah para penduduknya yang nanti kita bisa mengajak mereka untuk bertumbuh, mengejar hal-hal yang mereka cita-citakan, tapi melalui bisnis kami, dalam artian campaign kami, melalui hijab sebagai refleksi, melalui desain-desainnya yang termasuk kayak keterwakilan image, kan tiap desain juga punya cerita. Nah, di situ karena kayak ada keinginan yang kuat, di situ kami berpikir bahwa kita masih punya banyak jalan, walaupun coronavirus ini udah menerjang kami sekian banyak hal gitu kan. Ya akhirnya kami mengubah nama brand dari yang Oleh Job itu menuju Castuarin juga nggak sebentar, itu perlu waktu sekitar 4 bulan kalau nggak salah. Jadi memang benar-benar mencari nama yang belum pernah dipakai orang.
nama yang memiliki arti, nama yang emang belum pernah sama sekali siapapun yang menggunakan. Nah, Kasuarin sendiri itu kayak wujud refleksi saya pribadi awalnya ingin membawa bisnis ini kemana. Nah, akhirnya dari kata Kasuarin itu sendiri ya muncullah artinya, yaitu confident, authentic, smart, trustworthy, unique, and adorable. Yang mana itu menjadi suatu gambaran yang jauh, tapi yakin dengan visi yang besar, dengan visi yang jelas, kita pasti punya misi yang di bawah-bawahnya itu. Nah, karena di situ Kasuarin berangkat dengan niat yang pertama memang niat, dengan niat yang bismillah kita bisa gitu. Ya akhirnya sampailah pada kesempatan-kesempatan yang nggak dirasa bahwa kita udah nggak nyangka ya, dengan kita modal niat, kita merencanakan hal-hal tahun yang lalu dengan yang tahun ini tuh sudah kondisinya jauh berbeda gitu. Hanya dengan beberapa bulan saja kayak progresifnya itu tinggi. Nah, akhirnya ya hal yang latar belakangi itu tadi, termasuk tingginya kasus insecurity yang terjadi pada teman-teman perempuan. Kan waktu itu kan saya baca tentang Google Trend. Jadi kayak apa sih tren tertinggi di selama tahun 2020? Ternyata membahas tentang insecurity sendiri. Iya, Jadi nggak banyak di Indonesia, tapi di luar negeri kayak lebih dunia. dari 83%, lebih dari 60%, lebih dari sekian persen, itu kayak banyak banget kasus insecurity yang menerjang para teman-teman wanita gitu. Nggak pede ya jadi ya? Nggak pede gitu ya? Nggak pedenya itu bukan karena mereka minder. Jadi kayak insecurity itu di mana ada hal-hal yang memang belum kita capai, tapi mereka merasa kurang mendapatkan support untuk meraihnya. Jadi sebenarnya was. Ya, jadi ya karena sempat sih beberapa kali interview riset juga, walaupun mereka itu udah lulus S1, S2, S3, tapi kayak ada beberapa hal yang masih nyangkut dalam diri mereka untuk yakin bahwa mereka itu bisa. Nah, kan orang-orang seperti itu sebenarnya perlu kita rangkul. Nah, aku ingin jadi suatu brand yang membersamai teman-teman yang seperti itu. Even if kita itu bukan psikolog, bukan psikiater, bukan hanya sih lebih ke brand fashion yang ingin membawa visi. Karena kan emang fashion kalau cuma jualan ya udah jualan, tapi kami ingin menjadi kayak suatu brand atau suatu bisnis yang memiliki authenticity gitu loh. Jadi biar masuk di bawah sampai suatu ketika dia bisa naik. Iya. Ya karena dengan mulia sekali ya. yang kami sampaikan. Gitu. Dan di sini emang lebih ke awalnya yang kami gunakan adalah how to show up about our authenticity, yang mana brand ini belum pernah ada yang menyentuh sama sekali. Ya, otentik dan Kasuarin memulai itu. Luar biasa. Jadi berawal dari terdampak ekonomi karena pandemi ya. Itu ternyata menyerang teman-teman dan semua yang kenal saya, terutama yang bidang-bidang pekerja sektor bisnis, sektor pekerja yang informal ya rata-rata. Maksudnya itu sangat-sangat terdampak sekali karena disuruh di rumah, terus kadang daya beli menurun, terus ya orang akhirnya jadi kayak ya udah nggak seberapa antusias untuk belanja lah atau dan lain sebagainya lah. Tapi disitulah juga muncul peluang untuk mengembangkan bertumbuh atau mengembangkan dengan ya belajar riset sampai akhirnya kebetulan kok ya maksudnya Kementerian Perindustrian ya tadi ya. Ya itu juga membuka jalan untuk pelatihan sampai akhirnya pun ayo ini kendaraanmu ini udah jalan, ini kendaraanmu ini bibit yang bagus sih, kendaraanmu ini udah settingannya udah bagus, cuma tinggal diajak jalan lagi, maju lagi, jangan berhenti gitu kan. Jadi kayak akhirnya dikembangkan lagi sampai akhirnya ini tidak hanya brand jilbab jualan fashion, tapi ini adalah suatu yang nanti menjadi komunitas orang-orang yang explore atau develop atau mengembangkan diri masing-masing gitu kan. Luar biasa ya. Jadi visinya sangat mulia. Jadi kalau kalian itu merasa bahwa belum mencapai apa-apa ya nggak apa-apa. Nanti kalau gabung Kastuarin diajarin itu kan. Oh, jangan takut, itu ada support system banyak di Kastuarin karena tadi kan nggak ada yang support gitu kan. Kastuarin akan menyediakan support system untuk Anda semua, terutama kaum wanita yang saat ini sedang dalam masa-masa pencarian jati diri atau mungkin kayaknya kita lagi musim ya quarter lifetime crisis ya. Jadi itu kan kayak
wih umur 25 kok yang sana udah beli rumah, beli tank gitu kan, beli pabrik, beli saham. Ada teman yang ya kerja kantoran itu kan. Artinya memang beda-beda tapi orang akhirnya ada yang insecure, ada yang biasa aja gitu. Oke, bagus sekali memang Karstuar ini. Jadi memang akhirnya berkembang ya sampai akhirnya kalau nggak salah yang PT itu benar ya, PT itu perseroan terbatas ya berarti benar ya itu. Berarti itu bagaimana itu kok bisa sampai PT itu artinya ada proses ke badan hukum. Maksudnya kan kita teman-teman yang memulai bisnis ini penting nggak sih punya PT atau punya jadi maksudnya bisnisku jadi PT atau legal itu penting nggak sih kayak gitu? Itu kayak mana itu? Untuk bahas legal sih sebenarnya penting ya. Karena memang bisnis di era zaman sekarang itu kayak tingkat trustworthy-nya itu gambling. Pilih murah ternyata barangnya nggak oke. Pilih murah ternyata penipu ya kan, tipuan. Apalagi kan kayak di era kan most of people itu belanjanya lewat online. Nah, dengan kami memiliki legalitas itu sebagai tameng juga yang pertama. Tapi lebih ke pertama waktu itu berpikir bahwasanya karena kami ingin Kastuaran itu berjalan lebih jauh, maka kami menyiapkan senjata-senjata apa yang memang sekiranya kami butuhkan. Jadi kan kayak ibarat gitu, kan nggak mungkin kami berjalan sendiri. Akhirnya dibentuklah suatu kolaborasi dengan Kastuarin, antara Kastuarin dengan beberapa platform, Kastuarin beberapa perusahaan, Kastuarin dengan beberapa komunitas lainnya, yang mana di situ kan kayak kita akhirnya berhadapan dengan badan. Nah, disinilah letak kekuatannya. Karena kami open untuk bisnis to bisnis antar community, antar perusahaan. Ya kalau seumpama kayak Kastuarin itu hanya berupa bisnis perseorangan yang tanpa memiliki legal, untuk mencapai suatu hal yang lebih jauh itu kan juga akhirnya nggak mudah juga. Karena kan setiap bisnis itu kan butuh kepercayaan tinggi yang dijunjung. Nah, kami memiliki legal inilah yang kami jadikan suatu alat bahwa kami mampu untuk memenuhi visi misi Anda juga gitu. Jadi kayak kemarin itu akhirnya setelah PT itu terbukalah pintu rezeki yang lebih luas. Dalam artian ada beberapa masuk, beberapa platform yang memang ingin kerjasama dengan lain, terus beberapa bisnis lainnya yang emang bisa untuk dikolaborasikan bersama, termasuk kayak ACT kemarin. Karena kan memang kayak itu sebagai kayak gini loh, identity gitu loh. Kastuaran itu udah seserius itu. Dan kami siap terbuka dengan beberapa kemungkinan kerjasama. Jadi kenapa kok harus sampai PT ya? Karena ingin langkahnya itu semakin jauh, semakin jauh aja, semakin banyak hal kemanfaatan yang bisa dibagikan ke teman-teman di luar sana. Soalnya teman-teman ya, ada teman-temannya banyak juga yang kayak karena sibuk jualan atau sibuk jasa gitu kan, sibuk jasa tiap hari ngelola terus, jadi sampai kayak nggak sempet mikirin membuat PT. Maksudnya mereka juga berpikir gini aja lah, maksudnya ya saya kalau fokus bekerja mengerjakan ini insya Allah omset naik aja, tapi memang beda pola pikir ya mungkin. Maksudnya nah kalau Kastuarin kan ya bener, kamu kalau tiap hari optimal dalam bekerjamu itu, dalam melayani pelangganmu itu memang banyak juga pemasukan, muter uangmu cepet gitu dan naik terus omset. Tapi untuk langkahmu, perusahaanmu ini lebih jauh, orang belum benar-benar trusted atau belum benar-benar menaruh kepercayaan tingkat tinggi. Kenapa? Mana legalitasnya? Nanti kalau tiba-tiba suatu ketika kamu lagi ada nggak enaknya terus ada penipuan, nah kamu nggak kuat posisimu lah, mungkin seperti itu. Banyak lah kejahatan-kejahatan online ya sekarang ini kan, pinjaman online, terus tiba-tiba data pribadi hilang, tembus, diretas, itu kan banyak sekali. Memang penting ya ternyata. Terus memang susah nggak sih itu ngurusnya gitu, maksudnya ngurusnya gitu? Ngurus dalam artian apa? Ya tadi PT itu maksudnya kayak gitu tuh legalitas itu ya lebih ke ngurus untuk membentuk badannya atau lebih ke ngurus bagaimana bisnisnya? Mungkin bagaimana menyeimbangkan ya antara bisnis jalan tapi ngurus legalitas juga jalan itu biar tujuan tercapai gitu. Maksudnya tujuan untuk mengembangkan ini tapi pelayanan harian juga tetap jalan, itu seperti apa kira-kira? Maksudnya enak bagi waktu lah istilahnya kayak gitu. Jadi susah ya jawab pertanyaannya. emang ya
Kastuarin ini itu baru berdirinya sekitar bulan Desember tahun lalu. Desember Oke. 2020. Oh iya, aku pulang sih Dengan Surabaya. kondisi kami di tahun itu pula, di bulan itu pula kami udah badan. Jadi kayak Ah, keputusan itu kayak cukup cepat karena kan memang waktu itu gini, pembina kami ya jadi kan ada keterlibatan gitu karena kan ah, kami kan nggak bergerak sendiri di belakangnya hmm. Suara itu kayak ada beberapa inkubator yang menaungi kami jadi kayak ada Oh, supporting system Kasuarin pun juga yes, memiliki yes. supporting system Yes, karena sip, pembina mantap. kami tuh merasa bahwa kalau kamu cuma CV ngapain kayak kamu nggak punya teman kamu nggak akan terpicu nah kata mereka seperti itu kamu nggak akan terpicu untuk maju Tertantang. udah PT aja Hmm. akhirnya keputusan untuk membuat PT pun bulat dan diikuti dengan beberapa konsekuen yang pastinya karena kan Hmm. memang kan segala keputusan untuk menjadikan kita lebih besar itu perlu effort dan pasti langsung dihadapkan dengan resiko yang cukup besar pula karena Iya, kan iya, waktu itu benar. masa merintis, masa rebranding yang emang pengalaman bisnis belum banyak, tapi kami langsung mendadak harus punya legal seperti itu, harus segera launching, harus segera ngurus bagaimana bisnis ini berjalan. Jadi kayak menyeimbangkan ya lebih ke belajar itu selalu ya. Jadi kayak lebih ke progres aja bahwa setiap harinya itu kayak harus punya hal-hal yang harus diselesaikan dalam artian prinsipnya tuh kayak gini walaupun kamu bertumbuhnya sedikit setidaknya dalam satu hari itu sempatkan seandainya 1% aja kamu tuh bertumbuh nah jadi kayak Oh. everyday feel like apa ya kayak lebih ke everyday feel like challenge gitu loh Hmm. setiap harinya tuh ada aja permasalahan Hmm. kasus-kasus hal yang dihadapi tapi sebenarnya itu kayak wujud keseimbangan alam yang ingin berkomunikasi dengan kita akhirnya kan kedepannya ketika kita ingin besar kita sudah punya hal-hal yang pernah kita alami. Jadi kayak untuk menaikkan kapasitas diri itu kayak ada harga mahal yang harus kita bayar. Hmm. Entah itu bentuknya itu kayak sifatnya yang kayak non fisik gitu ya, fisik Hmm. ataupun non fisik. Atau ada uang, ada hal yang berupa memang Hmm. pengalaman yang nggak terlupakan. Hmm. Jadi kayak gitu-gitu sih. Nah kalau untuk menyeimbangkan keduanya ya karena kita Push. punya punya apa yang harus dicapai diraih dalam satu Hmm. tahun itu punya apa yang harus dirancang Hmm. punya orang-orang terdekat yang bisa kita curhati akhirnya kan kayak nggak ada lagi kata kayak I don't know what to do tapi kayak I've doing something in Hmm. everyday-nya gitu. Jadi kayak terpaksa harus ayo kamu harus lari gitu loh karena memang di Oke. kondisi kita itu ditekan juga ditekan Hmm. artinya apa satu ya setidaknya kan kita sudah merasa bahwa hei jabatanmu udah direktur kamu mau kayak gini-gini aja usahamu apa jadi kayak kita akhirnya tertantang dan tertekan oleh diri sendiri tapi dalam artian kan positif ya karena kan memang Hmm. banyak orang yang bisa maju karena dipaksa gitu. Jadi Hmm. akhirnya muncullah istilah bahwa love what you do kan ya Yes. walaupun nggak mudah berat ada Hmm. rintangannya nggak sedikit tapi di situ saya merasa bahwa dewasaan akhirnya saya peroleh Hmm. ya Sip, karena sip, 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 sip. tanggungan hutang tagihan-tagihan yang harus dibayar gitu kan kayak bayar tim ya kan nggak akhirnya kita Iya. nggak ada lagi alasan males tapi harus Hmm. memicu diri untuk memenuhi hal-hal itu semua gitu Hebat ya, hebat ya. Punya tim. ya Wah. Soalnya tak kira awalnya diurus sendiri ya si apa Kasur ini. Jadi dia si Aulia atau panggilannya Uli ini adalah desain apa namanya fitnya IG. Keren juga ya bisa desain IG jadi bisa keren. Tapi ternyata ada timnya ya. Maksudnya nggak semua dikerjain sendiri. Terus, jadi di bisnis ini penting banget ya atau important atau sangat-sangat menentukan banget punya mentor atau apa namanya kayak orang-orang yang sudah pengalaman terus membimbing itu sangat penting ya jadi ya kayak gitu tuh. Kamu rasakan ya dampaknya itu sangat kamu rasakan ya. sangat Jadi termasuk hmm, teman circle hmm, itu akan mengikuti manakala gimana kita mempersiapkan kapasitas diri dalam artian hmm, begini tahun lalu sebelum corona katakan hmm, teman saya itu tipenya A gitu kan tapi setelah corona setelah saya merasa yakin bahwa aula hijab ini harus maju dan menjadi kesuarin itu akhirnya circle-nya itu jadi beda karena kan kita punya hmm. kemauan dan tekad untuk maju untuk Iya naik iya. akhirnya kayak di situ
alam supporting juga, teman-temannya Hmm. ngikuti Hmm. gitu. Jadi kayak seiring lah kalau menurut saya. Jadi nggak ada Hmm. istilah enak, tapi kita harus memulai dulu, kita harus merasa bahwa bagaimana sih perjuangan itu, harus mulai melangkah. Nah, akhirnya sekitar itu lahirlah teman-teman hebat yang membersamai. Gitu. Hmm. Gak apa-apa, lewat aja, suruh lewat aja yang belakang. Ini kita santai aja kok. Santai aja kok, Gak apa sih lewat dosa. kayak syuting beneran aja. Luar biasa. Jadi memang aku lihat ya perkembangan apa namanya mulai dari Aulia Hijab yang kecil dulu terus kayak ya cuma sekedar mungkin dikerjakan sendiri, maksudnya kayak jahit atau apa namanya ngerancang nyari kain untuk hijabnya itu, nyari kain yang kualitas A B C D, grade A B C D, terus kan awalnya kan tagline-nya kalau nggak salah handmade ya, kalau nggak salah ya bener ya handmade gitu kan artinya. Handmade and guarantee hijab. Kalau nggak salah tagline-nya awalnya cuma itu, artinya apa sih bedanya handmade gitu? Saya kan bingung waktu itu. Oh, yang lain itu pabrikan, maksudnya pabrik itu kualitas pabrik ya. Kalau ini handmade, jahitan tangan, maksudnya kayak, wih ini dengan kasih sayang gitu kan. Nah saya mikir, kayaknya lembut-lembut gimana gitu. Walaupun belum pernah ngerasain. Nah, ini baru mau karena baru punya uangnya habis Lebaran. Nah mau nyoba nanti lah habis ini lah. Terus habis itu berkembang terus ya sampai sekarang ya. Terus lebih unik lagi ya, ini saya juga penasaran juga sih sampai akhirnya terjun di menekuni bener-bener ya bisnis yang awalnya ya namanya anak kuliahan atau habis lulus wisuda waktu itu kan ya apa bisnis gitu kan. Nah, sampai akhirnya menekuni di lanjut ya sampai sekarang kalau saudara. Padahal kan waktu itu kalau nggak salah kan dia sama ya, ini jurusannya sama ini biologi. Terus kalau nggak salah dia ini adalah orang yang telaten di mikrobiologi atau yang lab-lab kayak gitu. Terus bayangan saya juga dulu tuh kayaknya dia lebih cocok jadi pekerja yang pabrik gitu kan kayak kayak Fauzia itu kan ada teman yang ya sama tipikalnya sama gitu loh, tipikalnya sama. Kan satu apa kelompok studi mikrobiologi gitu kan. Jadi bayangan saya dulu waktu lulus ya dia ngelamar kerja di mikrobiologi gitulah, lab gitu lah. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu bisnis dan jalan kan. Itu waktu itu sempat ngelamar kerja atau gimana? Maksudnya sempat pengen jadi ngerasain kerja gitu, kerja kantoran gitu kan? Atau gimana waktu itu? Waktu itu oke, ada pelajaran penting sih dari cerita Heeh, ini. Jadi iya. begini, Heeh. sebenarnya memang dari awal cita-citanya itu adalah ingin bermanfaat. Weh, Bermanfaat tapi sip sip nggak sip sip hanya sip sip. dengan orang sekitar, Hmm. tapi ke lebih banyak dan lebih luas. Dan Hmm. satu-satunya cara bermanfaat ya kita memiliki suatu wadah. Nah, cuman kan karena kita terbatas segala hal, akhirnya waktu itu sih yang langkah pertama ya lebih ke aku nggak punya ilmu bisnis, nggak Nah, punya iya. ilmu perdagangan dan sebagainya. Yes, kayak Belajar mana itu? jualan, jadi belajar jualan di Aula Hijab, tapi kan akhirnya berakhir dengan seperti itu. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk kerja. Nah, Heeh. kerja ini, believe or not, aku nggak menoleh pekerjaan-pekerjaan yang kayak sifatnya mikro banget, biologi banget, enggak. Bahkan memilih pekerjaan sebagai seorang marketing. Marketing. License marketing. Oh, Jadi license kayak marketing. how to make deal gitu loh dengan Oh, beberapa corporate. harus pinter ngomong, Nah, Mas. Pinter ngomong. betul sekali. Jadi kayak kita ilmu negosiasinya, Ya, ya. ilmu diskusinya, ilmu komunikasi, itu Hmm. yang saya kejar. Cuman waktu itu niatnya cuma kayak gini tuh, berdoanya sama Allah. Ya Allah, aku pengen bekerja, tapi cuma setahun aja karena aku ingin belajar. Jadi kayak sebelum menuju ke benar-benar bisnis pun kan kita nggak mau belajar. Jadi saya dengan capek-capek, dengan lelahnya untuk meluangkan waktu bahwa aku ingin kerja dulu. Kerja itu sebagai marketing. Karena kan memang suatu ketika kalau aku ingin mendirikan sebuah usaha yang akan besar nantinya, aku harus tahu bagaimana caranya jualan. Jadi kerja waktu di perusahaan farmasi, akhirnya ya cuma setahun aja, benar-benar setahun. Ada hal yang buat saya harus resign waktu itu. Terkabul ya doanya. Tepat setahun, pas setahun. Doanya Juli, terkabul. terima kerja, dan Julinya tahun depannya resign. Resignnya juga sebenarnya nggak kepikiran harus resign sih, cuman ada suatu hal. Lah, di situ sih banyak hal yang saya peroleh. Bagaimana menghandle klien, bagaimana komunikasi ketika memasarkan. Jadi memasarkan pun juga nggak kayak sales-sales yang maksa beli, tapi bagaimana kita membuat hubungan yang baik antar kita dengan klien.
Nah, akhirnya kan kita tanpa sengaja bahwa itu wujud soft selling. Akhirnya saya belajar bahwa bisa jadi orang beli ke kita itu bukan karena produk kita, tapi mungkin karena personality kita. Nah, jadi akhirnya ilmu-ilmu demikian itu yang sekarang saya gunakan. Gitu. Jadi kayak behind Kastuar itu ada seorang saya yang juga pernah belajar jualan menjadi seorang marketing dulu gitu.